Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Afra, terlahir tanggal 14 Februari 1988. Dia mendiami rumah bernomor 47. Dia memiliki cara kerja sendiri dalam menghadapi masalah. Wataknya sulit dipahami oleh orang lain. Saya melihat ada praktek ilmu hitam yang ia jalani. Dan saya juga mencium kemarahan yang besar yang membelenggu hati Afra. Tetapi kemarahannya tertuju pada orang yang tidak bersalah. Jika saya melihat Afra, saya melihat Banaspati yang menguasai dirinya. Banaspati, Banaspati, Banaspati. Saya ingin kamu muncul malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Oh, ada 2 partisipan. Oke. Afra, lahir tanggal 14 bulan 2 1988, nomor rumah 47. Afra ini membawa sahabatnya yaitu Ainun yang diduga kena guna-guna, ya, kena santet dan sering keluar benda-benda asing dari daerah kewanitaannya. Yang tujuannya datang ke sini adalah untuk mencari tahu sebenarnya siapa pelakunya supaya bisa sembuh, begitu ya. Tapi sudah janji kalau tahu pelakunya tidak ada dendam. Tapi sebelum itu, saya ingin bertanya nih tentang Afra dan Ainun. Persahabatannya sangat bagus sekali ya. Namun pas pada saat sakit seperti apa, prosesnya gimana, dokter bilang apa? Udah pernah dokter kan? Udah, tapi hasil dokter juga nggak ada Dokter apa-apa. bilangnya jelek? Nggak ada hasilnya, biasa aja. Oh, nggak ada hasilnya malah? Iya, makanya saya juga bingung kenapa kok udah kemana-mana hasilnya tuh nggak ada. Kemana-mana malah hasilnya nggak ada. Tapi sudah dicoba ya 2 atau 3 opsi bahkan ya. Jadi tidak terdeteksi secara medis begitu ya? Iya. Oke. Tidak terdeteksi secara medis. Oke, baiklah. Dokter jadi. Berarti artinya saya akan merangkum semuanya. Ya, malam nggak bisa tidur. Iya, Which one Afra, which one Ainun? Afra, Ainun. Ainun. Afra, Ainun. Oke. Dua-duanya nggak bisa tidur. Iya, aku nggak bisa tidur karena mikirin dia sakitnya kenapa. Iya sih. Oke. Dia bilang katanya suka ada benda-benda asing yang keluar dari daerah kewanitaannya. Apa yang kamu lihat? Ya pasti itu sudah tingkat tinggi ya untuk mencakai orang dan untuk membuat orang tuh jadi meninggal. Bisa saja meninggal sih sebenarnya, tapi untung ya Ainun masih dilindungi juga ya. Bendanya tuh berbahaya ya? Apa Dan bendanya berbahaya lah. Ya of course itu benda tajam masuk ke dalam makin. Ada benda tajam? Iya, beneran. Tapi ini ya, saya lihat benda-benda tajam itu muncul di setiap hari seperti itu. Setiap hari. Dia bawa bendanya, mau lihat. Apakah bawa bendanya? Iya, bawa. Oke, silakan dikeluarkan. Ini keluar gitu aja ya? Sakit banget. Iya pasti. Oh my. Silet, jarum pentul. Udah sempat USG juga, cuman nggak kelihatan juga. Ada baut Itu- karatan lo itu.
itu keluar setiap malam Jumat. Keluar setiap malam Jumat. Sebagai seorang sahabat, menyupport bagus ya. Untung ada Afra. Kalau nggak pasti Ainun bisa tewas juga ya. Sedih liatnya. Kau ngeliat persahabatannya, persahabatan yang baik. Ya. Tapi gimana dong? Support. Itu keluar, kamu cek lagi nggak? Udah cek tapi tetap nggak tahu, nggak kelihatan di USG. Tapi kenyataannya setiap malam Jumat keluar kayak gitu dan sakit banget. Keluar kayak Ini sejak kapan sih? Udah lama mengalami keluar 3 benda bulan, asing ini? 3 bulan terakhir ini. 3 bulan terakhir. 3 bulan tapi sudah melakukan kayak langkah-langkah apa gitu. Sudah kemana aja? Ke orang pinter juga banyak tapi tetap gak ada hasil. Tetap aja setiap malam Jumat sakit dan keluar itu 2 biji, kadang 1 biji. Sebagian ada di rumah. Aduh, sakit banget. Itu keluar dari daerah sensitivitas wanita. Iya. Itu sih gila. Oh my god. Aduh, gimana cara keluarinnya ya? Sakit. Benda Kayak tajam. rasa kayak rasa mau buang air kecil kah? Darah. Oke. Yang kamu lihat memang ini dikirim oleh orang yang dikenal atau apa motivasi yang mau saya tahu nih, kenapa sih ada orang yang mengirim ini? Iya, pasti ada orang yang ini ya. Iseng-iseng itu adalah hal yang biasa. Iseng karena nggak suka. Karena gak suka. Lagi nih. Saya juga pengen menggambar mata. Mata kamu tuh kenapa sih sebenarnya kayak kabur ya? Iya. Kayak nggak bisa. Nggak bisa fokus. Iya. Hitamnya. Hah? Mata hitamnya gitu. Iya, matanya ada something wrong with the eyes. Oke. Sebentar ya, saya akan terus menggambar terus sebentar. Dan siapakah pelakunya? Tanya yang sangat sulit sekali ya. Ini maksudnya Roy sulit untuk diketahui atau gimana, sulit diterawang atau sulit untuk dijawab atau sulit diungkapkan? Diungkapkan juga sih. How to start with? Cuma bentar, saya komunikasi dulu dengan makhluk gaib saya. Ada orang yang mengirim. Iya, ada orang yang mengirim. Apa kalau boleh tahu? Iya. Roy bisa ngelihat cewek atau cowok? Sebentar. Sebentar ya, Mbak Afra, Mbak Ainun, sabar. Roy emang suka gitu. Dan itu kan bisa terungkap nih. Ya aku pengen Kayaknya dia sembuh. soalnya Roy ada sesuatu yang mengganjal dan nggak mau diomongin. Makasih. Saya nggak tahu kenapa. Apa tuh? Kayak Apa? nggak mau ungkapin siapa pelakunya ya. Bukan ngungkapin sih. Saya tahu pelakunya, namun saya ingin terus lagi menggambar enjoy my world dengan berbaurnya Afra dan Ainun. Karena dengan gambar-gambar saya akan mengungkap kebenaran di sini. Akan saya jelaskan kenapa tengkorak, kenapa mata dan segala macam. Itulah maksudnya saya. Gitu.
Terus Afra dan Ainun sudah temenan berapa lama? Sudah 2 tahun lebih. Sudah 2 tahun lebih. Iya. Sudah saling mengenal dekat dong ya kalau udah sahabatan. Seperti saudara kandung. Seperti Udah kayak saudara saudara kandung. banget. Makanya aku bela-belain cari pengobatan buat dia. Keluarga saling mengenal. Saling mengenal. Keluarga tahu soal ini, Mbak Ainun. Tahu, tapi hanya tahu saat sakitnya. Tapi kalau untuk keluar ini keluarga tidak tahu. Aku cerita cuma sama dia. Oke. Tapi keluarga tahu kalau kalian berdua datang ke sini. Nggak tahu. Enggak tahu. Bentar ya, sabar. Dalam proses. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa dapat jawabannya ya. Untungnya setelah daftar datang ke menembus mata batin terpilih dan bisa hadir. Berapa lama setelah daftar sampai akhirnya bisa datang ke sini? Aku daftar udah 2 bulan yang lalu. Dari 2 bulan. Iya. Aku mohon banget sama dia. Karena udah nggak kuat ngerasain rasa sakitnya setiap malam Jumat. Pastilah. Pasti sakit banget. Dan kadang cerita sama orang lain juga nggak bakal percaya. Kamu ada tanggapan nggak, Baut, yang lihat kejadian seperti ini? Nggak bisa bayangin sih, tiap malam Jumat kayak gitu. Langsung Wah, baca ya Mbak ya. Keluar jarum dan silet. Karatan lagi. Karatan ini. Ini adalah sebuah mata. Mata ini adalah ibarat mata saya. Saya bisa melihat apa yang terjadi sebelumnya. Oke. Ada mata, ada tengkorak. Yes. Oh, I forgot. Ini tengkoraknya mesti digambar seperti ini. Here's the red one. This one. Oke. Bentar ya. Ya sabar ya, Mbak ya. Sabar. Mudah-mudahan bisa dapat jawabannya hari ini. Dan mudah-mudahan perjuangannya datang ke sini tidak sia-sia dan bisa kita tahu nih ya siapa pelakunya. Kelihatannya memang Roy udah tahu pelakunya, tapi ya nanti ya pelan-pelan kita akan dengerin penjelasan lebih detailnya. Oke. Perfect. Oke. Sekarang ngapain? Mata, tengkorak. Maksud gambar ini apa, Roy? Mata dan tengkorak. Tengkorak simbol kematian dan tengkorak simbol kehidupan baru. Artinya kalau kita udah meninggal kan jadi tengkorak. Kita kayak reborn. Nggak tahu kita. Ya ini bukan kepercayaan atau religion, tapi begitu udah tulang lapuk mungkin kita bisa melanjutkan ke next berikutnya. Gitu, seperti itu. Ada 2 arti, yang kematian dan kehidupan yang baru. Kayak bunga layu nanti tumbuh lagi. Nah, mata. Saya menggambarkan mata di sini adalah mata-mata dan mata hati saya yang sangat dalam sekali untuk melihat Afra dan Ainun. Nah, kalian saling berpegangan tangan ya. Sering nelpon nggak sih? WhatsApp. Sering. Bahkan dekat ya. Bahkan tiap hari kita. Hampir tiap menit malah aku nanyain kabar dia gimana, masih suka sakit nggak apa gimana. Wah ya, bener-bener sisterhood. Yes. Saya ngerasain aroma yang ya sisterhood. Ya, seperti saudara sendiri ya. Iya, seperti saudara sendiri. Ya, ini langsung aja nih ke pertanyaannya. Ya, boleh dijelasin. Maksudnya, apakah memang bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan. Apakah bisa diketahui siapa pelakunya, Roy? Laki-laki atau perempuan? Bisa. Laki-laki atau perempuan?
Saya nggak tahu, saya belum dapat vision nih. Oke. Apakah orang ini adalah orang yang dikenal? Bisa jadi ya. Bisa jadi kenal. Oke. Kamu udah terlihat jelas namanya? Baik. Afra dan Ainun. Ainun sakit banget ya? Sekarang masih sakit gak dingin-dingin gini? Sakit. Afra. Ya pasti sakit lah ngeluarin kayak gini kok. Ya, udara di sini dingin. Iya. Sakit banget. Afra, Iya. jujur sama saya. Saya melihat kamu yang melakukan santet. Nggak mungkin. Dia sahabat aku tuh nggak mungkin. Nggak mungkin Dia aku yang ngelakuin. Kalau aku yang ngelakuin, nggak mungkin aku bela-bela cari pengobatan kan? buat dia. Kamu kan temenin aku ke dokter terus. Iya, aku nggak mungkin ngelakuin. Kamu anterin aku bitch. terus kan? Sebentar, tahan. Shut up. Dari tadi Roy nanya soal persahabatan, soal gandengan tangan, soal sering telepon-teleponan. Ini ada hubungan nih, ternyata kamu melihat ada hubungan dengan Afra. Tunggu bentar, mata batin saya melihat Afra mengencani kakaknya Ainun, kemudian kakaknya Ainun break up, and then Putus. Afra mengirimkan black magic. Tapi salah, seharusnya yang jadi sasaran adalah kakaknya Ainun, tetapi salah dan meleset menjadi Ainun. Serius kamu lakuin itu ke aku? Sebentar. Kamu pacaran sama kakaknya Ainun? Iya, aku pernah pacaran sama kakaknya. Pernah pacaran dan putus? Iya. Putusnya baik-baik? Nggak baik-baik? Ya terus kenapa kamu ngakuinnya ke aku? Sebentar, Sama aku apa? Mbak Ainun, sebentar. Setelah putus nggak baik-baik, pernah ke dukun? Iya. Mengirimkan santet untuk Tuh. kakaknya? Iya, aku maksudnya mau guna-guna kakaknya. Ya tapi itu kakak aku juga. Tapi kakak kamu Kenapa kamu nyakitin jahat aku. sama kakak aku? Hah? Kenapa kamu jahat sama kakak aku? Kamu tega? Dia udah nyakitin aku. Ya walaupun dia nyakitin kamu, kamu bisa kan ngomong baik-baik sama dia? Hah? Mbak Afra, Mbak Ainun. Tarik nafas, Mbak. Gue gak nyangka lo bakal kayak gini ke gue. Aku gak maksud nyakitin Munafik kamu baik sama gue selama ini. Hah? Munafik kamu. Ini pantesan dari tadi kamu nggak mau ngungkap ini ya, Roy. Apapun gue ceritain ke lo. Gue tambah ngomong sama kedua orang tua gue. Kamu ini gak bakal aku bantuin cari-cari kayak gini. Ini adalah salah satu alasan kenapa saya Walaupun kakak gue mutusin lo, tapi gak seharusnya lo kayak gitu ke kakak gue. Nah, Kalau kamu ada di posisi aku, pasti kamu juga bakalan kayak gini. Mbak. Enggak. Aku bakal mikir lebih jernih daripada lo. Semua gak bisa dilakuin dengan seperti itu. Lo ngerasain gak sakitnya gue keluarin kayak gini? Mbak Ainun. Lo ngerasain gak sakitnya sakit, Mas? Ya, iya Mbak Ainun. Mbak Ainun. Mbak Afra. Maafin aku. Tengah malam gue keluarin kayak gini sakit. Sakit. Ayo emang lo. Mau apa ya? Mau apa? Coba jalan itu lo keluarin kayak gini. Iya, Coba lo rasain kayak gini sakit. Aku gak maksud nyakitin kamu. I know. Iya, Mbak. Sakit banget. Sebentar. Kamu kalau ada di posisi aku juga Sakit banget. Iya, iya. Kakak kamu Dia juga gak ngerasain, aku. dia tega sama aku. Walaupun kakakku jahat, playboy, tapi lo gak pantas kayak gitu. Puas kamu kayak gitu dari aku, puas? Hah? Iya, Mbak Ainun. Tapi kan dia gak ngerasain, Mas. Rasanya sakitnya kayak apa dia gak ngerasain, Mas. Yang perjuangin aku setiap malam ngeluarin kayak gitu tuh aku setiap malam berjuang, Mas.
sama Kade ya. Mbak Afra dilap dulu air matanya, Mbak Ainun juga. Mbak Ainun. Sabar. Mbak Ainun kenapa ngelakuin itu pada waktu kali itu? Mbak Ainun, Mbak Afra. Padahal kan Mbak ini Afra. Ainun, Mbak Afra. Ya. Kenapa kamu lakuin ini pada waktu itu? Aku sakit hati sama kakaknya dia. Tapi kan, Iya, sabar dulu, Mbak Ainun, kita dengerin ya. Kita dengerin ya. tapi kan masalahnya kamu sahabatan baik loh sama Ainun Tapi aku kan gak dari mau dulu. ngelukain dia. Aku mau ngerjain kakaknya. Tapi ternyata kakaknya gak ada di sini. Kakaknya nggak ada di rumah lalu meleset. Jadi kena ke adeknya. Kan Bisa gitu ya? adanya. Bisa gitu. Aduh. Iya. Mbak Afra. Apakah Mbak ada Ainun. masih pintu maaf buat Mbak Afra? Aku udah gak mau lihat muka lo lagi. Enggak. Sekali enggak. Ngerti Iya. gak? Dengar gak? Tahan dulu ya. Mbak Afra, Mbak Ainun tahan dulu. Mbak Ainun tahan dulu, sabar dulu Mbak Afra. Lebih baik kamu tuh bunuh gorak leher aku daripada kayak gitu. Jangan ngomong itu. Jangan. Aku tuh kecewa sama kakak kamu. Kan bisa lo ngomong baik-baik sama kakak gue, ha? Mbak Ainun boleh pegang tusuknya, boleh lap dulu air matanya sebentar Mbak Ainun. Sebentar. Mbak Ainun harus sebentar sebelum kita terusin ini Mbak Ainun harus mengerti juga. Bukan nggak harus mengerti sih, maksud saya gini. Mungkin perlu ingat juga bahwa Mbak Afra yang mendaftarkan Mbak Ainun. Tapi itu semua percuma, Mas. Iya, Kalau kenyataannya dia sendiri. Iya, dia nggak- Coba Mas di Masnya gimana? Ayo. Sebentar, ya pasti sakit sekali, pasti rasanya nggak nyaman sekali. Tapi Sahabat sendiri yang namanya tiap hari pura-pura nganter ke dokter, ke orang pintar sampai ke sini. Mbak, Ternyata oke baik, kita dengerin penjelasannya. Apa dia benar pura-pura atau sebenarnya dia nggak tahu? Sebentar ya, sebentar. Mbak Afra Mbak Afra. sebenarnya tahu nggak sih? Waktu melakukan, silakan duduk dulu, silakan duduk. Waktu melakukan ini semua, dan waktu mendengar Mbak Ainun mengalami hal seperti ini, tahu nggak ini ada hubungannya dengan apa yang Anda lakukan? Aku nggak sampai kepikiran ke situ. Kalau bakalan kena. ya itu harusnya dia. dipikir dong. Ya sebentar. Orang mikir karena mau bertindak, resikonya apa, ke siapa? 5 tahun kakak gue sayang sama lo, walaupun kamu akhirnya diputusin, mungkin juga salah lo juga. Kalau kamu tuh udah terlalu nyakitin aku. Sakit. Sabar ya. Lo tahu kan, lo cuma tunggu kalau ada kayak gitu sakit banget, Roy. Dia mau santet kakaknya malah kena kamu ya. Kau masih kasih buka pintu maaf nggak? Aku udah gak mau, dia sakit. Aduh, sakit banget. Mbak Afra, Jangan sedih lagi. Coba kamu jadi aku sakit banget. Aku bertahun-tahun pacaran sama kakaknya dia, tapi aku tuh nggak pernah dianggap kayak pacarnya. gimana ceritanya sampai nekat melakukan mengirim santet itu gimana sih, sesakit apa? Aku bertahun-tahun sayang sama dia, serius sama dia, tapi akhirnya dia malah mutusin aku, udah kayak binatang. Tapi kok kamu nggak mikir sih, kan ada adeknya yang mana sahabat kamu sejati. Aku nggak kepikiran bakal kena dia, Kak. Kau sama aja menusuk dari belakang kalau gitu. Kalau emang aku sengaja nyakitin dia, ngapain aku bantuin dia cari pengobatan, nganterin dia berobat. Tapi apapun alasannya kenapa ngirim santet? Kalaupun Iya, kena kakaknya, satu itu hal kakaknya yang- sahabat kamu loh. Aku udah Kenapa sih? sakit hati Sakit hatinya sama kenapa? dia. Nggak dianggap seperti Sama apa? Dia kakaknya selingkuh. Aku udah sakit hati. Bukan selingkuh lagi, udah terlalu sakit sama dia. Nih, kalau orang marah pacaran, masa ujung-ujungnya santet? Kita bisa ngomongin baik-baik, makan dulu, ngobrol bareng-bareng. Jangan Ya ujuk- karena dia bukan manusia, Roy. Kalau manusia itu bisa mikir jernih, ngomong baik-baik. Karena dia udah seperti binatang. Yes. Jadi seperti itu. Mestinya sih. Aku pengen rasa sakit ini dibalikin ke kamu, gimana rasanya? Ah? Satu hal yang pasti
yang kesalahan fatal Afra, tapi ya yang sudah berlalu. Afra bermain magic itu yang salah. Iya, Karena menghidupkan aku udah santet. sakit hati banget, Black magic Kak. itu yang salah. Kenanya kemana-mana. Gimana gak Coba sakit kalau- hati, aku diperlakukan kayak binatang. Sedangkan aku sayang sama dia. Apapun aku Terus kamu lakuin siapa? buat dia. Terus kamu siapa? Hah? Kalau kakak gue bikin lo seperti binatang, lo lebih banyak binatang dong. Iya. Giniin ke gue, ha? Mbak Ainun, Mbak Ainun. Lo siapa? Hah? Calon siapa? Ya Mbak Ainun, Mbak Ainun sabar ya. Banyak binatang. Ya memang saya salah, udah ngirim guna-guna sama kakaknya. Di mana waktu itu kirim kemana? Kirim lewat siapa? Coba lihat dia dulu. Hah? Lewat orang pintar. Di mana dukun gitu ya? dukunnya? Ada di suatu daerah. Nanti aku akan ke sana cabut guna-guna itu demi kamu. Aku nyeker ya. Lo gak perlu. Terus 3 bulan selama ini kamu bisa gantiin rasa sakitnya? Hah? Aku nggak tahu kalau kenanya ke kamu. Bisa gantiin, ha? Aku tanya ke kamu. Bisa gantiin? Aku gak mau deket-deket sama dia. Mau kejauhkan dia gak mau. Dulu matanya banyak. Maafin aku. Roy, Gue gak nyangka lo sahabat gue kayak gitu. iya Mbak Ainun. Gak ada. Mau lo nangis darah juga gak bakal gue maafin lo.